syukur semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita semua bisa bertatap muka secara virtual ya, dalam sebuah agenda kita, yaitu penerimaan peserta didik baru tahun 2022 untuk SMP YPS Singkole. Dalam hal ini adalah sesi untuk sosialisasi konsep dan kebijakan PPDB SMP YPS. Bapak Ibu, orang tua siswa yang kami hormati, rekan-rekan panitia, Bapak Kepala Sekolah SD YPS Singkole, Pak Abi Talib, dan Pak Beni selaku Kepala SD YPS Laleu, rekan-rekan tim teknis PPDB untuk di SMP. Pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran kita semua di dalam sosialisasi ini. Saya melihat di room kita ada 137, ini seharusnya kita ada sekitar 200-an ya, 200-an lebih seharusnya hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, sosialisasi ini penting bagi kita semua sebagai salah satu tahapan dari proses PPDB di SMP YPS, Bapak Ibu. Bahwa PPDB di Sekolah Umum YPS sudah akan berjalan dalam pekan ini. Di dalam timeline pendaftaran awal akan mulai dibuka pada tanggal 28 April di akhir pekan ini, artian bahwa 2 hari ke depan. Dan dalam hari ini dan besok itu adalah tahapan sosialisasi. Kami perlu mensosialisasikan, menyampaikan bagaimana bentuk penerimaan peserta didik baru di Sekolah Umum YPS, khusus di SMP, Bapak Ibu, sesi kita pada siang hari ini. Saya boleh menyatakan bahwa PPDB kita pada tahun 2022 ini secara umum sama dengan PPDB tahun 2021. Hanya ada perbedaan pada seleksi PPDB. Kalau tahun lalu kita melakukan PPDB dengan bentuk seleksi hanya mengambil pada nilai rapor, pada tahun ini kita akan melakukan selain daripada pada penilaian rapor juga akan ada tes tertulis berupa tes kemampuan dasar. Nah, Bapak Ibu, tentu saja dalam hal ini kami sangat berharap bahwa anak-anak kita semuanya selain siap secara dokumen untuk melakukan proses registrasi atau pendaftaran, kami juga berharap bahwa anak-anak kita siap untuk mengikuti tes secara tertulis yang nanti akan dilakukan mungkin setelah semua seleksi dokumen atau seleksi kelengkapan berkas kelayakannya itu dianggap sesuai, maka kita akan melakukan, baru kita akan melakukan masuk pada tahap seleksi atau tes tertulis. Itu pun tes tertulis dilakukan berbasis komputer dan dilakukan secara tatap muka di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang penting bagi kita. Mengapa? Oleh karena kita masih di SMP tahun ini, insya Allah kuota kita dibuka adalah 7 rombongan belajar, sejumlah rombongan belajar yang akan menamatkan pada yang akan kita tamatkan pada tahun ini, yaitu 7 rombongan belajar dikali 38, jadi kita punya daya tampung di SMP saat ini sebanyak 224 orang peserta didik di kelas 7. Dan tentu harapan kita semua, anak-anak kita semua selain secara dokumen siap, pun secara mental, secara kemampuan dasar semuanya siap untuk bersaing, masuk di dalam kuota PPDB SMP YPS. Harapan kami semua demikian, dan semoga yang hadir pada saat ini bisa mengikutinya, dan kalaupun nanti Bapak Ibu ada hal yang belum jelas di dalam pemaparan panitia, juga tetap kita buka kesempatan untuk bertanya, baik kepada wali kelasnya di SD, juga bisa kepada tim panitia kami di SMP YPS. Ya, saya yakin prosesnya walaupun itu secara online tidak akan menyulitkan, karena memang formulir sudah didesain oleh tim teknis agar bisa user friendly, bisa digunakan oleh kita semua, termasuk oleh anak-anak kita. Ya,
Ya, sekali lagi kami sangat berterima kasih untuk kehadiran kita semua yang hadir pada saat ini, dan kami menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Semoga berjalan lancar. Saya kembalikan kepada Bu Anitanan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahmudin atas kata sambutan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi PPDB SMP YPS Singkole. Nah, pada presentasi ini akan dijelaskan secara menyeluruh bagaimana prosesnya nanti, kebijakan-kebijakan dalam rangka PPDB SMP YPS Singkole. Nah, untuk tertibnya presentasi nanti, kegiatan sosialisasi ini, mohon Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, atau jika nanti mau bertanya secara langsung, boleh raise hand pada saat setelah selesai presentasi ya, boleh raise hand dan boleh bertanya secara langsung nanti. Namun jika ingin bertanya selama presentasi nanti ditampilkan, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom chat ya. Seperti itu. Presentasi PPDB SMP YPS Singkole pada siang hari ini akan dibawakan oleh Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Anna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP YPS Singkole, yang kami hormati Kepala SD YPS Lawewu, yang kami hormati Kepala SD YPS Singkole, dan terkhusus kepada Bapak dan Ibu orang tua calon peserta didik SMP YPS Singkole, dan demikian pula kepada Bapak dan Ibu panitia unit SMP ataupun panitia sekum. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu untuk mensosialisasikan PPDB SMP YPS Singkole. Mohon izin untuk share screen. Sebelum share screen, Bapak dan Ibu, nantinya juga akan ada simulasi ya, simulasi yang dilakukan oleh tim teknis berkaitan dengan cara atau teknis pendaftaran ya. Baik, saya coba share screen. Apakah sudah tampil di layar? Iya, sudah tampil Pak. Baik, Bapak dan Ibu, kita secara umum ya, PPDB kita di Yayasan Pendidikan Sorowako tahun ini alurnya tidak berubah dari tahun sebelumnya, yakni kita mulai dengan persiapan, kemudian ada pengumuman, setelah itu ada pendaftaran, kemudian seleksi berkas, kemudian tes seleksi, kemudian pengumuman. Setelah pengumuman akan ada pendaftaran ulang dan akan dilihat berkaitan dengan kesesuaian kuota ya. Kemudian setelah itu kalau sudah sesuai maka prosesnya akan berakhir ya. Jadi ini adalah alur umum proses PPDB Sekolah Umum YPS tahun 2022. Pada dasarnya tidak berubah dari tahun sebelumnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, portal untuk PPDB Sekum YPS, Bapak dan Ibu bisa kunjungi di link ini ya, di link PPDB, ya ini, link ppdb.yps.schh.id. Ini bisa Bapak dan Ibu lihat secara umum portal dari PPDB Sekum YPS. Oke, Bapak dan Ibu, untuk tahun ini seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Mahmudin sebagai Kepala SMP YPS Singkole, bahwa jumlah rombongan belajar yang akan diterima atau daya tampung sekolah saat ini itu adalah 7 rombongan belajar dengan maksimal jumlah peserta didik di tiap rombongan belajar adalah 32, sehingga untuk seluruhnya
jumlah daya tampung itu ada 224 peserta didik, ya, calon peserta didik. Jadi ini daya tampung kita tahun ini di tahun pelajaran 2022-2023. Beberapa ketentuan yang khusus berlaku di SMP YPS seperti tertera. Yang pertama, 80% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale Indonesia atau pegawai YPS, baik yang POH luar maupun yang POH lokal. Kemudian yang kedua, 15% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak masyarakat lokal terdampak atau MLT. Kemudian 5% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale Indonesia atau pegawai YPS, POH luar dan POH lokal, anak masyarakat lokal terdampak, alumni sekolah di 4 kecamatan pemberdayaan PT Vale Indonesia, dan anak masyarakat umum alumni dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia yang berprestasi, ya, prestasi akademik atau non akademik. Nah, adapun persyaratannya sebagai berikut. Prestasi akademik minimal juara 1, 2 atau 3 tingkat provinsi pada lomba OSN atau KSN, INAIKTA, IMSO, LCEN, LPIR, LKIR, NIA, dan sejenisnya, ya, tingkat provinsi minimal juara 3 ini. Kemudian yang kedua, untuk prestasi non akademik minimal adalah juara 1, 2, 3 tingkat provinsi pada lomba FLS2N, O2SN, kejurda atau kejurnas pelajar seperti karate, taekwondo, renang, lomba jurnalistik, dan yang sejenisnya. Jadi ini 2 jenis untuk 5% calon peserta didik berprestasi yang dibagi menjadi prestasi akademik dan non-akademik. Jadi 80%, 15%, dan 5%. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ketentuan berikutnya adalah kriteria peserta didik. Yang pertama, anak pekerja PT Vale Indonesia atau anak pegawai YPS dengan status permanen atau kontrak permanen. Kemudian yang kedua, anak pekerja PT Vale Indonesia atau pegawai YPS POH luar. Berikutnya yang ketiga, anak pekerja PT Vale Indonesia atau pegawai YPS POH lokal Sorowako. Yang keempat, anak masyarakat lokal terdampak yang dibuktikan dengan surat keterangan. Kemudian yang kelima, anak masyarakat umum yang berprestasi dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia. Ini khusus untuk jalur prestasi. Kemudian yang keenam, memiliki bukti prestasi berupa sertifikat, piagam, piala, trofi atau medali, dan disertai surat keterangan prestasi dari sekolah. Ya, ini juga khusus untuk jalur prestasi. Kemudian berikutnya, telah lulus atau duduk di kelas 6 sekolah dasar atau yang sederajat. Kedelapan, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Lulus seleksi administrasi, kemudian lulus seleksi akademik, yaitu tes seleksi tertulis dan tes seleksi nilai rapor untuk anak pekerja PT Vale Indonesia, anak pegawai YPS, dan anak masyarakat lokal terdampak. Kemudian yang ke-11, lulus seleksi portofolio khusus untuk jalur prestasi. Jadi ini adalah kriteria dari calon peserta didik di SMP YPS Singkoleh. Berikutnya, jadi kalau kita melihat pembagiannya tadi, kita lihat secara umum yang 80% itu adalah anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS, baik POH luar maupun POH lokal.
Ini minimal kontrak permanen. Kemudian yang 15% dari masyarakat lokal terdampak itu dari Kawas dan Pasitabe. Kemudian yang 5% untuk anak berprestasi, ya bisa saja dari anak karyawan PT Pale atau YPS atau masyarakat lokal terdampak atau outsider. Nah, ini minimal tingkat provinsi, akademik dan non akademik. Jadi ini adalah resume, ya, resume dari jalur-jalur yang atau kota-kota yang terdapat pada PPDB 2022 ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk pendaftarannya itu dimulai tanggal 28 April. Jadi 2 hari lagi ya akan terbuka pendaftaran hingga 25 Mei 2022. Jadi agak lowong waktu ya Bapak dan Ibu untuk melakukan pendaftaran dan melalui link ini ppdb.ips.sch.id. Jadi pendaftarannya melalui daring. Seperti itu Bapak dan Ibu, jadi mohon dicatat baik-baik ini waktu pendaftarannya supaya tidak terlewati ya. Kemudian berikutnya, tata cara pendaftaran PPDB 2022. Yang pertama, formulir pendaftaran SMP itu dapat diakses melalui website ini ppdb.ips.sch.id. Jadi diarahkan supaya Bapak dan Ibu mohon untuk membaca terlebih dahulu informasi tentang PPDB di SMP YPS ya. Jadi bisa dibaca PPDB secara umum, kemudian masuk ke SMP. Pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome ya, karena sistem di-create dengan menggunakan Google Chrome Bapak dan Ibu. Kemudian pendaftar disarankan login menggunakan akun Google atau email gmail.com ya. Yang aktif, tapi ya Bapak dan Ibu pastikan bahwa email yang Bapak dan Ibu gunakan pada saat mendaftar itu adalah email yang aktif. Jangan sampai email balikan setelah pendaftaran itu tidak terkirim ke Bapak dan Ibu. Mungkin salah satunya disebabkan karena emailnya tidak aktif. Jadi mohon ketika mendaftar pastikan bahwa email yang Bapak dan Ibu gunakan itu adalah benar-benar email yang masih aktif. Selanjutnya Bapak dan Ibu, beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama, akta kelahiran. Kemudian yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, pas foto calon peserta didik. Ini foto berwarna setengah badan close up. Selanjutnya yang keempat, surat keterangan duduk di kelas akhir. Ya, jadi surat keterangan dari sekolah ya, bahwa sudah atau ya sementara duduk di kelas 6 SD atau yang sederajat. Kemudian batch number atau nomor pegawai orang tua. Ini khusus untuk pendaftar jalur anak pekerja PT Pale Indonesia dan pegawai YPS. Yang keenam, surat rekomendasi dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi. Ini khusus untuk calon peserta didik anak berkebutuhan khusus. Yang ketujuh, surat keterangan masyarakat lokal terdampak yang telah diverifikasi oleh External Relation dan Corporate Affairs PT Pale Indonesia khusus untuk pendaftar jalur MLT atau masyarakat lokal terdampak. Ya, itu ya Bapak dan Ibu beberapa dokumen yang harus disiapkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sertifikat atau piagam atau piala atau trofi atau medali ini khusus untuk pendaftar jalur prestasi. Kemudian yang kesembilan, surat keterangan berprestasi dan perhitungan rata-rata nilai rapor aspek pengetahuan dari sekolah asal khusus pendaftar jalur prestasi. Kemudian yang ke-10, rapor aspek pengetahuan 5 semester terakhir mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Ini khusus untuk pendaftar di SMP. Jadi Bapak dan Ibu,
nanti mohon dokumen rapor semester 1 hingga semester 5 ya. Dari semester ganjil di kelas 6-nya itu mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPA-nya. Jadi mohon dipastikan bahwa dokumen nomor 1 sampai nomor 10 ini itu tersimpan dalam bentuk file scan atau foto yang dapat terbaca jelas pada perangkat komputer atau handphone yang akan digunakan mengisi formulir pendaftaran. Jadi dicek ulang lagi dokumen-dokumen yang sudah di-scan apakah sudah terbaca dengan jelas atau tidak. Seperti itu Bapak dan Ibu, dokumen yang harus dipersiapkan untuk PPDB. Selanjutnya, tata cara pendaftaran PPDB. Nah, ini nanti pada saat Bapak dan Ibu masuk di portal pendaftaran, maka silahkan pilih pendaftaran awal. Nah, kemudian pilih unit sekolah, itu berarti SMP, buka dan isi formulir pendaftaran secara lengkap dan sesuai. Nah, insya Allah sebentar Pak Taslim akan mensimulasikan ya, mencontohkan bagaimana pendaftarannya ini. Setelah isian formulir terkirim, silahkan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Jadi jika Bapak dan Ibu telah selesai mengirimkan formulirnya, itu akan ada email yang terkirim ke email yang Bapak dan Ibu gunakan pada saat pendaftaran. Itu makanya tadi dikatakan email yang digunakan adalah email yang aktif. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, data pendaftar awal yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PPDB Sekum YPS dapat dicek pada menu resume pendaftaran awal. Jadi di portal nanti akan ada update ya resume pendaftaran awal. Nah, jika data inputan yang telah dikirim akan diubah oleh Bapak dan Ibu, maka proses perubahan data dapat dilakukan dengan cara masuk kembali ke formulir pendaftaran dan melakukan edit tanggapan. Ya, jadi lakukan edit tanggapan jika ada yang mau dirubah datanya. Nah, itu dapat dilakukan hingga berakhirnya masa pendaftaran, yaitu tanggal 25 tadi ya, tanggal 25 Mei. Jadi Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk mengedit data inputannya hingga tanggal 25 Mei. Berikutnya, nomor pendaftaran akan dikirim kepada pendaftar setelah berakhirnya masa pendaftaran melalui email yang digunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Jadi Bapak dan Ibu, ya, nomor pendaftarannya itu akan dikirim setelah tanggal 25 Mei. Oke, pilihan jalur pendaftaran. Pilihan jalur pendaftaran yang pertama formulir berwarna biru atau disebut formulir biru. Ini diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale Indonesia dan pegawai YPS POH luar. Ya, jadi formulir biru itu digunakan untuk anak pekerja PT Vale Indonesia atau pegawai YPS POH luar. Kemudian yang kedua, formulir merah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua penanggung karyawan PT Vale Indonesia atau pegawai YPS POH lokal. Ya, jadi formulir berwarna merah itu untuk anak karyawan PT Vale Indonesia atau pegawai YPS POH lokal. Berikutnya, formulir berwarna kuning atau formulir kuning diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya merupakan orang tua penanggung masyarakat lokal terdampak sesuai tingkat sekolah ya. Jadi formulir kuning ini digunakan untuk MLT. Yang keempat, formulir hijau. Ya, formulir hijau ini diperuntukkan bagi calon peserta didik berprestasi, alumni sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia. Jadi seperti telah disebutkan tadi, siswa berprestasi minimal juara 3 atau medali perunggu lomba tingkat provinsi ya. Jadi minimal lomba tingkat provinsi Bapak dan Ibu ya. Di OSN, KSN, INAIKTA, IMSO, LCEN, LPIR
dan yang sejenisnya ya, dan sejenisnya. Dengan nilai rata-rata rapor minimum 75 ya. Jadi Bapak dan Ibu, nilai rata-rata raportnya minimum 75 dengan skala 0 sampai 100. Jadi Bapak dan Ibu, ini 4 formulir yang digunakan dalam jalur pendaftaran PPDB SMP YPS Singkole. Oke, selanjutnya berkaitan dengan verifikasi berkas pendaftaran. Untuk proses verifikasi, proses seleksi berkas administrasi itu dimulai pada tanggal 28 April hingga 27 Mei 2022 oleh tim verifikasi. Nah, tim verifikasinya sebagai berikut nih. Yang pertama, data diri calon peserta didik serta data prestasi pendaftar jalur prestasi akan diverifikasi oleh panitia PPDB SMP. Ya, jadi untuk formulir berwarna hijau ya akan diverifikasi oleh panitia PPDB SMP. Kemudian yang kedua, data orang tua penanggung calon peserta didik anak pekerja PT Vale Indonesia akan diverifikasi oleh HR PT Vale Indonesia. Jadi untuk karyawan PT Vale yang peserta didik di SMP YPS Singkole itu akan diverifikasi oleh HR PT Vale Indonesia. Berikutnya yang ketiga, Bapak dan Ibu, data orang tua penanggung calon peserta didik anak pegawai YPS akan diverifikasi oleh bagian kepegawaian YPS. Ya, jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, data orang tua penanggung calon peserta didik anak masyarakat lokal terdampak akan diverifikasi oleh External Relation PT Vale Indonesia. Jadi ini ada 4 verifikator ya, ada 4 verifikator dengan tanggung jawab masing-masing memverifikasi dokumen data diri calon peserta didik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk pengumuman kelayakan data dan dokumen pendaftaran sebagai hasil seleksi berkas administrasi akan dilakukan pada 30 Mei. Ya, 30 Mei tahun 2022 melalui email yang digunakan saat pendaftaran. Ya, jadi tanggal 30 Mei itu sudah ada informasi masuk ke email masing-masing berkaitan dengan kelayakan data dan dokumen pendaftaran. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk seleksi akademik, ketentuannya sebagai berikut. Proses seleksi akademik pada PPDB tingkat SMP dilakukan melalui mekanisme perangkingan berdasarkan nilai rata-rata rapor dan hasil tes kemampuan dasar, yaitu untuk SMP ini rapor SD kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan terakhir kelas 6 semester 1. Jadi ini untuk rapor. Berikutnya, yang kedua, tes kemampuan dasar berbasis komputer. Yang diujikan adalah kemampuan literasi dan numerasi. Jadi ada 2 Bapak dan Ibu seleksi akademiknya. Yang pertama rapor, yang kedua tes kemampuan dasar berbasis komputer, dan materi tesnya adalah kemampuan literasi dan numerasi. Ketentuan berikutnya Bapak dan Ibu, proses seleksi akademik wajib diikuti oleh semua jalur pendaftaran calon peserta didik SMP. Jadi mulai dari formulir biru, merah, kuning, dan hijau itu semuanya mengikuti seleksi akademik. Ketentuan ketiga, penginputan nilai rapor mata pelajaran dilakukan pada saat proses pengisian formulir pendaftaran awal. Jadi Bapak dan Ibu mohon diperhatikan dengan baik, dipastikan bahwa data nilai raportnya itu diinput sesuai dengan data nilai yang tercantum di rapor peserta didik. Selanjutnya Bapak dan Ibu,
Nah, verifikasi nilai rapor akan dilakukan oleh panitia PPDB SMP pada tanggal 31 Mei sampai 10 Juni. Ya, jadi Bapak dan Ibu, nilai rapor ya itu akan diverifikasi oleh panitia SMP dari tanggal 31 Mei hingga 10 Juni 2022. Kemudian tes kemampuan dasar ya, tes seleksi kemampuan dasar dilaksanakan oleh panitia PPDB, dalam hal ini panitia PPDB SMP itu tanggal 13 Juni. Ya, jadi tanggal 13 Juni 2022. Jadi verifikasi dan tes. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pengumuman hasil seleksi akhir PPDB. Untuk pengumuman hasil akhir seleksi itu dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022. Jadi langsung setelah tes seleksi tadi itu langsung dilanjutkan dengan pengumuman. Pengumuman akan dilakukan secara live show melalui Google Meet dan YouTube, ya, live streaming YouTube ya, serta akan dikirim melalui email yang digunakan saat pendaftaran awal dan dapat juga dilihat melalui website ppdb.yps.sch.id. Jadi akan ada live show-nya, bisa dilihat, dipantau di Google Meet atau bisa dipantau melalui YouTube atau bisa dipantau melalui website. Jadi ada 3 jalur yang Bapak dan Ibu bisa manfaatkan. Kemudian yang ketiga, informasi tentang pengumuman live show dan live streaming akan disampaikan panitia melalui email bagi yang telah lulus seleksi berkas serta dapat dilihat melalui website ya. Jadi dapat dilihat melalui website atau nanti lihat di email nanti ya. Seperti itu untuk pengumuman hasil seleksi akhir PPDB 2022 di SMP. Nah, setelah ada hasil ya, setelah ada hasil pengumuman hasil seleksi, maka pendaftaran ulang dijadwalkan pada tanggal 16 Juni hingga 1 Juli 2022. Jadi ada sekitar 2 minggu ini pendaftaran ulangnya. Jadi mohon dicatat baik-baik, setelah lulus seleksi akan ada pendaftaran ulang. Oke, ketentuan dan tata cara pendaftaran ulang. Jadi ketentuan yang pertama, lulus seleksi akhir pada unit sekolah pelaksana PPDB Sekum tahun pelajaran 2022-2023. Lulus dari sekolah asal yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus. Ya, berarti kalau misalnya belum ada ijazah, nanti tinggal minta surat keterangan lulus dari sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga, calon peserta didik yang lulus seleksi akhir dan tidak melakukan pendaftaran ulang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tadi, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Jadi mohon Bapak dan Ibu perhatikan baik-baik jadwal pendaftaran ulangnya dari tanggal 16 Juni hingga 1 Juli 2022. Karena kalau terlewat, maka mohon maaf dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon peserta didik cadangan sesuai dengan jalur pendaftaran, urutan peringkat, dan mekanisme pengisian kuota PPDB Sekum YPS tahun pelajaran 2022-2023. Pemanggilan cadangan untuk mengisi kuota kosong akan dilakukan melalui telepon, SMS, WA, ataupun email 2 hari setelah penutupan pendaftaran ulang. Ya, jadi 2 hari setelah penutupan pendaftaran ulang. Kalau penutupannya itu kan tanggal 1, berarti minimal tanggal 3 sudah ada pemanggilan bagi cadangan. Seperti itu untuk ketentuan dan tata cara pendaftaran ulang PPDB di SMP YPS Singkole. Tata caranya ini, Bapak dan Ibu harus mengakses portal
https://ppdb.yps.scha.id, kemudian baca terlebih dahulu informasi khusus tentang pendaftaran ulang SMP YPS Singkoleh. Pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome, ya. Kemudian disarankan login menggunakan akun Google atau email gmail.com yang digunakan saat pendaftaran awal. Jadi biasanya ini ada masalah ketika Bapak dan Ibu tidak menggunakan akun Google yang digunakan saat pendaftaran. Kemudian yang kelima, siapkan dokumen surat keterangan lulus dari sekolah asal. Pastikan dokumennya sudah tersimpan dalam bentuk file scan atau foto yang dapat terbaca jelas pada perangkat komputer atau handphone yang akan digunakan mengisi formulir pendaftaran ulang. Ya, jadi surat keterangan yang Bapak dan Ibu dapatkan dari sekolah itu mohon untuk difoto atau di-scan dan perhatikan keterbacaannya. Setelah itu pilih menu pendaftaran ulang dan unit sekolah yang akan didaftar. Ya, pendaftaran ulang dan mendaftar ulangnya di mana? Tentunya di SMP. Kemudian buka dan isi formulir pendaftaran ulang secara lengkap dan sesuai. Setelah isian formulir terkirim, silahkan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Nah, data pendaftar ulang yang masuk pada SMP itu dapat dicek pada menu resume pendaftaran ulang. Jadi Bapak dan Ibu, jika sudah mendaftar ulang, maka di portal PPDB YPS.scha.id ini itu akan ada resume nama-nama pendaftar ulang. Ya, seperti itu tata cara pendaftaran ulang. Bapak dan Ibu, bagi calon pendaftar yang mengalami kendala atau kesulitan dalam melakukan pendaftaran online PPDB Sekum YPS 2022, Panitia Unit SMP YPS Singkoleh telah menyiapkan tim pendampingan atau tim asistensi ya. Calon pendaftar dapat menghubungi nomor kontak tim pendampingan unit sekolah serta dapat hadir langsung ke sekolah untuk konsultasi dan pendampingan. Kapan itu? Mulai hari Senin 28 April 2022 hingga Jumat 25 Mei 2022. Ingat, di hari kerja. Di hari kerja dan waktunya itu di siang hari, pukul 13.30 hingga 15.30. Dipastikan hadirnya di siang hari karena biasanya panitia di pagi hari itu sementara mengajar. Ya. Seperti itu berkaitan dengan asistensi. Bapak dan Ibu juga bisa bergabung melalui WA Group untuk grup asistensinya. Boleh dibaca QR code-nya ini melalui perangkat masing-masing atau bisa melalui link ini. Link https://bit.ly asistensi PPDB. Jadi Bapak dan Ibu untuk bergabung ke grup asistensi dapat men-scan ya, silahkan di-scan QR code ini atau dapat mengetikkan ini di Chrome ya. Seperti itu untuk sosialisasi PPDB SMP YPS Singkoleh. Mungkin Pak Taslim sudah bisa memberikan simulasi bagaimana pendaftaran. Siap, bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan stop sharing dan Pak Taslim akan mengambil alih untuk memberikan simulasi tentang pendaftaran di portal. Saya serahkan ke Pak Taslim. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Abdurrahman. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk persentase. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam.
pimpinan SMP IPS, yang saya hormati pimpinan SD IPS Singkole dan Lawewu yang hadir, dan Bapak Ibu yang bergabung pada siang hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan tentang simulasi atau langkah-langkah melakukan pendaftaran pada pendaftaran peserta didik baru SMP IPS tahun 2022. Tadi secara tertulis sudah disampaikan oleh Pak Amang. Saya saat ini mensimulasikan apa yang tertulis tadi supaya bisa lebih dipahami oleh Bapak Ibu yang akan mendaftarkan anaknya nanti di SMP IPS. Pertama-tama saya akan awali dengan berkas yang Bapak Ibu harus siapkan. Tadi sudah ditunjuk oleh Pak Abdul Rahman. Saya sudah buat filenya yang khusus terbagi per formulir Bapak Ibu ya. Jadi formulir merah tidak perlu cari tentang kawas dan seterusnya. Ini bisa terlihat Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Ya, baik. Ini formulir file yang perlu disiapkan Bapak Ibu secara umum ya. Semua warna formulir silahkan siapkan file ini. Yang mau screenshot silahkan, yang mau difoto silahkan. Jadi satu foto berwarna dari anakda yang mendaftar, kemudian surat keterangan duduk di kelas ujian bagi yang baru mau lulus di tahun ini. Kalau dia lulusnya di tahun lalu, berarti dia harus menyiapkan file ijazah. Yang tipe filenya adalah JPG, PNG, dan PDF. Ya. Kalau foto tidak boleh PDF, Bapak Ibu ya. Paling hanya boleh JPG dan PNG. Kalau untuk surat keterangan ini boleh PDF. Kemudian yang ketiga, surat keterangan keluarga. Ini tipe filenya saya tuliskan. Data ini sebenarnya ada di formulir pendaftaran, tetapi saya coba keluarkan, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu membuka formulir itu, supaya bisa disiapkan lebih awal. 4, akte kelahiran, kemudian 5, ada scan ini, nilai Bahasa Indonesia, Matematika, IPA di semester 4, kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6, maaf, ini ada salah tulis ya. Saya perbaiki dulu, kelas 6, 1 dan semester 1 saja ya, kelas 6 semester 1 saja. Ini untuk semua mode warna formulir. Sekali lagi untuk semua warna formulir. Saya lanjut. Nah, ini ada file tambahan khusus untuk pendaftar yang formulir merah biru. Ya, Bapak Ibu yang jalurnya nanti memilih formulir merah dan biru berdasarkan informasi kriteria yang mana biru, yang mana merah yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahman tadi. Silahkan dilihat dan diperhatikan bagian ini. Bahwa untuk yang formulir biru ada tambahan base number dengan surat, oh bukan ini ya, maaf, ada yang salah. Ini hanya base number saja Bapak Ibu. Oke, ini tercopy tadi masuk. Tukar dengan ini. Oke. Ada tambahan surat base number-nya ya. Siapkan foto base number-nya. Itu untuk formulir biru dan merah, sedangkan untuk formulir kuning atau masyarakat lokal terdampak, silahkan menyiapkan surat keterangan masyarakat lokal terdampak dari yang disahkan oleh SREL, Corporate Affairs PT Vale. Itu untuk formulir biru, merah, dan kuning. Untuk formulir hijau, siapkan file ini Bapak Ibu ya. Yang wajib itu yang 1, 2. Wajib ya. Artinya kalau hanya ini saja boleh. Kalau lebih daripada itu sampai poin 3 dan 4 itu juga boleh ya. Yang wajib ketika kita memilih formulir warna hijau, maka yang wajib disiapkan itu adalah rata-rata nilai rapor itu harus 75 minimal ya. Ini wajib, ini diambil di sekolah asal, kemudian scan atau foto sertifikat piagam atau sertifikat ya, atau piagam yang juara 1, 2, 3 atau emas, perak, perunggu. Kemarin ada pertanyaan kenapa kan sama 1, 2, 3 dengan emas, perak, perunggu.
siapa tahu lomba itu menggunakan istilah emas, perak, perunggu, maka ini diakomodir di situ. Kemudian ada juga lomba yang mengistilahkan pemenangnya atau juaranya telah juara 1-2, maka itu sama saja. Ya, ini untuk memperjelas saja Bapak Ibu. Poin 3 dan 4 silahkan, kalau ada silahkan dimasukkan, kalau tidak wajib juga sifatnya. Nah, untuk yang peserta didik berkebutuhan khusus itu wajib menyiapkan file ini, ya. Ada konsultan ditunjuk oleh YPS dan konsultan tersebut mengeluarkan surat keterangan di Pelita Mandiri, Bapak Ibu ya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan sudah di capture Bapak Ibu yang membutuhkan informasi berdasarkan warna formulirnya. Nah, setelah Bapak Ibu siapkan data-data itu, langkah selanjutnya adalah silakan mengakses portal PPDB Sekum YPS. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Rahman. Itu silakan diketik di browser bagian atas Bapak Ibu ya, di browsernya. Oh, maaf, satu lagi, siapkan emailnya Bapak Ibu ya. Sebelum masuk di portal, siapkan dulu emailnya Bapak Ibu yang aktif. Pastikan email itu aktif, bisa menerima email dari luar. Bapak Ibu tahu passwordnya, supaya jangan sampai nanti setelah melakukan pendaftaran, email balikan atau hasil dari pendaftarannya Bapak Ibu tidak bisa Ibu akses di email. Tidak bisa Ibu lihat karena Ibu Bapak lihat karena itu tidak tahu passwordnya misalnya dan seterusnya. Jadi siapkan email yang betul-betul aktif, Bapak Ibu tahu username dan passwordnya, seperti itu. Ya, setelah itu disiapkan, Bapak Ibu silakan akses portal PPDB Sekum YPS, itu dengan mengetik di browser atas itu, di bagian browsernya, ppdb.yps.sch.id, ya. Dan tampilannya seperti ini nanti, ya. Bapak Ibu akan menemukan ini. Nah, ini secara umum semua ada di sini Bapak Ibu, ada dari TK sampai SMA. Kemudian langkah selanjutnya kalau ingin mendaftar Bapak Ibu silakan pilih baca dulu kebijakan umum Bapak Ibu ya. Seperti arahan tadi panitia, silakan baca dulu kebijakan umum yang ada di SMP YPS supaya semua informasinya jelas dan Bapak Ibu tidak bingung nanti jika ada sesuatu yang nantinya. Jadi Bapak Ibu tahu, oh seperti ini kuotanya dan seterusnya. Setelah dibaca, kemudian Bapak Ibu bisa ke bagian pendaftaran awal. Di pendaftaran awal ini berisi formulir pendaftaran, data balikan, resume, ya ada 3 isinya. Kita ke formulir pendaftaran Bapak Ibu ya, yang kita pilih. Nah ini akan ada muncul waktu dan tempat pendaftaran. Ini ada tata caranya, ini ada petunjuknya semua. Kemudian terakhir itu adalah formulirnya, ya. Jadi yang kita gunakan untuk mengisi adalah bagian di sini nanti formulir pendaftaran Bapak Ibu, ya. Dan anak-anak kita yang dari SD nanti pastikan memilih link formulir yang punya SMP, jangan sampai keliru memilih formulirnya, jangan sampai mendaftar kembali di SD, ya. Jadi silakan diklik link formulir untuk SMP. Oh maaf, saya tutup tadi. Ya, saya buka dulu ya. Aksesnya. Baik. Seperti ini tampilannya nanti Bapak Ibu ya. Nih. Simulasi formulir simulasi itu akan diminta memasukkan alamat email. Bapak Ibu nanti silakan masukkan alamat email yang valid Bapak Ibu ya, yang valid. Kemudian nama lengkap calon peserta didiknya. Jadi namanya anakda yang mendaftar itu silakan dituliskan dengan lengkap di sini sesuai dengan akta kelahiran ya. Silahkan diupload, diunggah foto calon peserta didik. Jadi file-file yang sudah kita siapkan tadi diusahakan ada di dalam perangkat yang kita gunakan untuk mendaftar. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, file yang kita akan gunakan mendaftar silahkan disimpan di dalam perangkat yang kita mau gunakan untuk mendaftar. Ya,
sehingga mudah untuk menguploadnya. Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, Bapak Ibu, agama silahkan dipilih, NISN-nya saya coba tuliskan Bapak Ibu ya. Kemudian pilih asal sekolah, NISN-nya pilih asal sekolahnya. Kemudian upload surat keterangan ujian, surat keterangan duduk di kelas ujian dan ijazah Bapak Ibu ya. Upload kakaknya, kemudian akta kelahiran, kemudian ini tadi, apakah siswa pendaftar termasuk kategori calon peserta didik reguler atau berkebutuhan khusus. Secara umum kemungkinan kita akan memilih reguler ya, mungkin 1-2 ada yang ke jalur berkebutuhan khusus. Jika ke jalur berkebutuhan khusus, maka diarahkan untuk menyiapkan file yang terakhir tadi, ya, yang ini. Secara umum nanti akan ke reguler. Jika Bapak Ibu memilih reguler, maka kita akan diminta, Bapak Ibu akan diminta mengisi identitas orang tua. Identitas orang tua diminta untuk diisi. Nama ayah atau ibu, silahkan. Ini diharapkan yang menjadi penanggungnya. Jadi anak da ini ditanggung oleh siapa, itu yang ditulis di sini. Bisa jadi ayah, bisa jadi ibu. Disesuaikan dengan identitas orang tua yang menjadi penanggungnya. Bapak Ibu sekali lagi ini diperhatikan, disesuaikan dengan petunjuknya. Alamatnya silakan ditulis kecamatan mana, jika tidak ada di sini silakan ditambahkan di lainnya nomor HP-nya. Setelah itu diisi dengan baik, kita akan pindah ke jalur formulir. Bapak Ibu di jalur formulir inilah kita menentukan arah formulir pendaftaran ini. Ya, sekali lagi baca baik-baik kriteria warna biru itu karyawan tipe seperti apa ya, merah itu yang bagaimana, kuning itu yang seperti apa, dan hijau itu seperti apa ya. Dibaca baik-baik petunjuknya supaya nanti memilih formulir itu sesuai. Ada keterangan singkat di sini. Kuning itu adalah masyarakat lokal terdampak, siswa itu berprestasi, merah itu POH lokal, dan biru itu POH luar. Setelah mengisi itu, maka diarahkan yang biru merah itu akan mengisi jalur yang sama ya. Sama nanti jalurnya kalau dia memilih biru dan merah. Pekerjaannya PT Pale atau di Sekumya PS, memilih departemen, Bapak Ibu nanti akan diminta memilih departemennya. Departemennya apa? Atau dia di EPS misalnya. Nanti akan dipilih. Ini pilihannya semua Bapak Ibu. Nanti akan diberikan pilihan di formulirnya. Kemudian diminta menuliskan base number-nya. Nomor base number. Status rekrutmennya, kalau kita adalah biru berarti memilih POH luar. Kalau POH lokal berarti kita memilih formulir merah. Apakah masih aktif? Ya, siapa tahu sudah pensiun. Oleh karena itu dipastikan bahwa kita masih aktif, pilih ya. Ya. Kemudian base number di-upload. Kemudian yang memilih jalur hijau akan diarahkan ke bagian ini. Sekali lagi, yang biru itu akan diarahkan ke bagian ini. Yang hijau akan diarahkan ke bagian khusus siswa berprestasi. Apa yang disiapkan sudah saya tunjukkan tadi, ini file-filenya, ini keterangannya. Silahkan upload ini, file ini, rapor, rata-rata rapor 75, kemudian jenis lomba apa yang pernah diikuti, levelnya apa, ini minimal provinsi, ya, kemudian regional, nasional, dan internasional. Minimal provinsi. Sekali lagi Bapak Ibu, minimal provinsi. Kemudian prestasi yang diraih, apakah juara 1 atau emas, perak, atau perunggu. Bukti fisiknya seperti apa, dan upload file scan-nya kalau ada, ya. Jadi bukti fisik, unggah file scan sertifikat, piagam, itu hanya satu yang dibutuhkan ya. Tidak wajib isi yang lainnya. Nah, untuk yang berikutnya, apakah pernah ada juara lomba di kejuaraan yang lainnya, ini sifatnya tidak wajib ya. Tidak wajib. Ini sampai berapa? 3 ya, 3 lomba. Jadi Bapak Ibu, jika Ananda punya prestasi lebih daripada 3, silahkan dipertimbangkan, dilihat yang mana punya level yang tinggi. Kita urutkan dari semua prestasinya, yang mana tinggi, kita pilih 3 yang tertinggi. Ya, seperti itu. Kemudian jika memilih jalur kuning, formulir kuning, maka diarahkan ke data khusus orang tua penanggung masyarakat lokal terdampak.
ya. Ada 2 yang diakui yaitu KAWAS dan Pasitabe. Kemudian silahkan mengupload surat keterangan masyarakat lokal terdampak. Catatannya adalah surat dari KAWAS atau Pasitabe itu sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh Xrel PT Vale. Sekali lagi Bapak Ibu, surat yang Bapak Ibu pegang sebagai KAWAS atau Pasitabe itu harus diverifikasi dan ditandatangani oleh Xrel PT Vale. Nah, terakhir ini bagian yang semua akan inputkan, yaitu input nilai rapor aspek pengetahuan kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Ini silahkan diinput. Setiap bagian, usahakan foto yang diinput itu diupload nantinya atau diunggah, itu adalah foto sesuai dengan apa yang tertulis di atas ini. Nilai Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1, bagian aspek pengetahuannya. Jadi fotonya menyorot usahakan ketiga nilai ini terlihat dengan baik supaya pada saat diverifikasi itu tidak perlu mengkonfirmasi ulang ke Bapak Ibu, ya. Jadi usahakan nilainya juga sesuai. Penulisannya Bapak Ibu itu dituliskan 2 angka. Sampai diisi kelas 6 semester 1, Bapak Ibu. Kemudian terakhir diarahkan dan diminta untuk mencentang pernyataan. Ada 5 pernyataan di sini. Silakan dicentang dan kemudian mengirim formulirnya. Ya. Ini Bapak Ibu saya tunjukkan formulirnya, saya tidak simulasikan mengisinya supaya saya bisa menunjukkan Bapak Ibu kalau kuning itu kemana, supaya tidak bolak-balik kalau di formulir ya, supaya mudah Bapak Ibu melihatnya. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengirim formulir itu, maka akan dikirimkan file balikan yang akan Ibu Bapak terima di email masuk ya. Sekali lagi, email masuk yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar itu akan ada email data-data pendaftarannya Bapak Ibu. Saya coba tunjukkan ya email balikannya. Contoh email balikan. Email balikan silahkan dicek di email masuk Bapak Ibu ya. Nanti saya coba cari kembali. Mungkin ada nanti juga dari Pak Amang email balikan yang contoh kemarin. Ya, bisa ditunjukkan. Untuk di portal Bapak Ibu bisa cek di data balikan pendaftar. Ya, tadi di formulir ini bagian pertama, saya sorot ke sebelah sini. Ini tadi kita masuk di formulir pendaftaran. Sekarang di data balikan pendaftaran itu ada semua unit Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang mendaftar di SMP untuk Ananda silakan diklik pendaftar SMP YP Singgolet. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik itu, maka muncul seperti ini ya. Inilah data contoh Bapak Ibu ya, contoh data yang saya simulasikan. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengakses filenya Bapak Ibu meskipun ini sifatnya pintunya umum, tapi ketika masuk itu akan menyesuaikan dengan email yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini akan memunculkan data yang Bapak Ibu upload atau inputkan di formulir tadi. Ini 1, ada 2, ada 3 bagian, silahkan dilihat dan dicek. Sekali lagi, ini ada 2 bentuk atau cara untuk melihat inputan Bapak Ibu di formulir. 1 tadi di email balikan, sementara dibantu oleh Pak Amang untuk mengecek dulu di email balikan contohnya. Kemudian ini yang ada di portal Bapak Ibu bisa cek. Kurang lebih mungkin beberapa waktu ya, 15 menit setelah menginput di formulir, Bapak Ibu bisa cek di bagian sini. Ya, di data balikan pendaftaran, pilih bagian pendaftar SMP YP Singgolet. Maka akan muncul datanya Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Amang ya untuk proses pendaftarannya sampai menerima data balikan. Oh, satu lagi Pak, jika ada
perbaikan, tadi ada informasi dari Pak Amang juga, bagaimana jika ada data yang keliru jika dia modelnya inputan, misalnya, oh saya salah menuliskan tanggal lahir misalnya, itu bisa diedit tanggapan ya. Caranya untuk masuk diedit tanggapan bagaimana? Tinggal mengakses kembali formulirnya. Sekali lagi, Bapak Ibu silakan akses kembali formulir yang ini. Formulir pendaftaran yang diklik saja, nanti berapa menit lagi persepsi kah? Akan muncul bahwa saya pernah mengisi formulirnya. Saya mau edit, silakan diklik edit tanggapannya. Nah, silakan edit kembali file yang formulir yang pernah Bapak Ibu isi. Tapi cara ini hanya berlaku untuk data inputan. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk data inputan. Untuk data uploadan file, aduh saya salah mengupload akte kelahiran, saya menguploadnya kakak misalnya. Nah, itu tidak bisa menggunakan edit tanggapan. Silakan menghubungi panitia di WA tadi. Terakhir, setelah mengisi, itu akan muncul notifikasi untuk bergabung di WA grup asistensi. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mengisi formulirnya, nanti akan ada notifikasi bahwa ada link untuk bergabung di WA grup. Seperti itu ya. Silakan bergabung di WA grup asistensi. Di samping ada tadi QR code juga yang disiapkan oleh Pak Amang. Jadi yang mana mudah bagi Bapak Ibu untuk mengaksesnya, silahkan digunakan akses tersebut. Terima kasih. Mungkin seperti itu untuk sementara dari saya, Pak Amang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taslim. Jadi Bapak dan Ibu, untuk email balikan ya, untuk email balikan itu contohnya seperti ini. Ya, jadi kemarin kita sudah melakukan simulasi dan oh ya Pak Taslim, ini sudah terbagi ke room? Ya, sudah Pak. Sudah. Jadi email balikan itu adanya di update. Jadi klik yang update dan ada Google formulir. Ini simulasi kemarin. Tinggal kalau mau diedit silahkan edit jawaban. Kalau mau dilihat isinya tinggal klik. Ya. Nah, inilah data yang kita masukkan pada saat proses pendaftaran. Ya, seperti itu yang disampaikan tadi Pak Taslim ya. Jadi email balikannya itu akan masuk di update. Jadi masuk di update, bukan di inbox tapi di update. Ya, di situ akan ada Google formulir. Oke, seperti itu berkaitan dengan sosialisasi PPDB SMP YPS Singkole. Kalau sholat witir 2 rakaat tambah 1 rakaat, lalu yang 2 rakaat itu ya, mungkin berikutnya saya kembalikan ke Ibu Ana. Cek Bu Ana. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Rahman dan Pak Taslim sudah menyampaikan presentasi mengenai PPDB SMP YPS Singkole. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh raise hand. Nah, di sini sudah ada satu orang yang raise hand dan juga sudah ada pertanyaan di kolom chat ya. Saya kasih kesempatan dulu kepada Ibu Hesti Rombe Payung. Di sini saya lihat raise hand, silakan diaktifkan mikrofonnya Bu. Mengajukan pertanyaan. Ibu Hesti Rombe Payung, silakan. Mungkin tertekan ini. Oh iya, baik. Baik, kalau gitu saya ke pertanyaan di kolom chat ya. Baik, pertanyaan yang pertama dari Ibu Fatmawati Patintingan. Bagaimana jika ada yang tidak lulus? Semua anak karyawan Vale berhak bersekolah di SMP YPS. Semua orang tua berharap anaknya bisa masuk SMP YPS karena ini adalah SMP unggulan di Luhut Timur, terutama di Surako. Maka orang tua yang tidak lulus anaknya yang mengutamakan sekolah berkualitas akan membawa anaknya keluar dari Sorowako untuk mencari SMP di luar Sorowako. Jadi ortu akan terpisah dari anaknya, sementara anak
usia 12 atau 13 tahun secara psikologis belum bisa berpisah dari orang tuanya. Seperti itu pertanyaannya Pak Abdul Rahman, boleh silakan langsung dijawab. Ya, makasih Bu Ana. Jadi jika calon peserta didik tidak lulus, maka ada kesempatan sebagai cadangan kan, pada saat ada calon peserta didik itu yang mengundurkan diri, maka punya kesempatan untuk dipanggil menjadi calon peserta didik gitu. Tapi kemudian untuk kasus di mana diterima karena kita dibatasi oleh kuota, maka panitia itu hanya membuka sebanyak itu saja, 7 rombongan kelas. Jadi jika siswa tidak lulus pada gelombang pertama ini, maka ada kesempatan untuk masuk sebagai cadangan. Nah, cadangan ini pun itu tergantung pada urutannya, ya, karena akan dipanggil sesuai dengan urutannya berdasarkan rata-rata rapor dan hasil tes seleksi. Gitu. Seperti itu, Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman. Jadi intinya mohon maaf. Jikalaupun ada yang tidak lulus itu karena kita memang terbatas oleh kuota ya. Dan berikutnya bahwa nanti akan ada yang menjadi cadangan. Kalaupun tidak lulus di seleksi yang pertama, akan ada yang jadi cadangan ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yusuf Arhing. Surat keterangan duduk di kelas akhir kapan bisa diambil di sekolah? Baik, ini mungkin berkaitan dengan dari sekolah asalnya ya, dari SDYPS Lawewu dan SDYPS Singkole. Bisa saya sampaikan bahwa untuk surat keterangan duduk di kelas akhirnya itu bisa dibagikan di hari Rabu besok atau di hari Kamis ya, dalam bentuk PDF-nya. Jadi mohon bantuan juga buat anak-anak diingatkan di hari Rabu ataupun hari Kamis setelah ujian sekolah boleh hubungi wali kelasnya ya, akan dibagikan surat keterangannya. Seperti itu. Lalu berikutnya pertanyaan dari Ibu Katarina Anelci. Sistem tesnya bagaimana? Apakah online atau tatap muka? Pak Abdul Rahman, silakan dijawab. Iya. Kalau sistem tesnya itu kita luring ya, jadi seluruh siswa akan mengikuti tes di sekolah, tapi tesnya dilakukan secara online, ya seperti itu. Jadi siswa datang ke sekolah, nanti tes akan dilakukan secara online, sama dengan saat ini ya, siswa SD sementara melakukan ujian sekolah dengan sistem daring. Ya, seperti itu, Bu Ana. Baik. Baik, oke. Wah, kalau saya lihat di sini sudah tidak ada. Masih ada ternyata pertanyaan dari Ibu Elizabeth Dayo. Bagaimana kalau yang sudah pensiun lewat jalur mana, Pak Abdul Rahman? Silakan dijawab. Oh ya, mohon maaf Bu Ana, kalau jalur untuk yang pensiun, karena yang ditetapkan pada kebijakan PPDB ini hanya 4 jalur itu ya, hanya 4 jalur itu. Jadi itu saja yang kami bisa jawab, bahwa PPDB SMP itu melalui 4 jalur itu. Terima kasih. Berarti bisa melalui jalur prestasi ya Pak Abdul Rahman ya, jalur prestasi atau MLT, kalau dari MLT ya. Iya. Baik. Selanjutnya dari Ibu Sherlyn Parinding. Bagaimana kalau bapaknya kontraktor ATS, bisa ke mendaftar di ATS? Silakan Pak Abdul Rahman. Oh ya, kalau kita melihat ya, saya share screen lagi ya untuk ketentuan PPDB-nya ya. Mana dia? 2 rakaat itu nama. Selalu bocor itu ya. Oke, mohon izin share screen dulu. Sudah terlihat? Iya, sudah. Jadi ketentuan PPDB-nya itu di sini ya.
kriteria calon peserta didik, ya. Belum terlihat ya? Sudah Pak. Sebentar, di bagian mana itu ya? Seleksi kriteria di atas lagi ya. Kriterianya ya. Ya ini. Jadi kriteria calon peserta didik ya, anak pekerja karyawan PT Vale atau anak pegawai YPS. Ini YPS berarti Sekum, ATS dan ADUM ya. ADUM. Ada 3. Status permanen atau kontrak permanen. Ya, jadi bisa dilihat di bagian ini apakah pertanyaan yang diajukan tadi sesuai. Apakah pertanyaan yang diajukan tadi apakah sesuai dengan kriteria ini, ya? Seperti itu Bu Ana. Ya, selanjutnya maaf Pak Abdul Rahman. Oh ya, sudah hilang suaranya. Tadi bocor, agak bocor suaranya. Baik, selanjutnya ya masih ada pertanyaan dari Ibu Indri Kasuko. Bisa di-share di intranet jadwal tahapan-tahapan mulai awal daftar dan seleksi dan sebagainya. Ada nih Pak Abdul Rahman. Apakah hanya ada di portal PPDB ataukah bisa di-share di intranet? Silakan Pak. Iya, kita harus konsultasi dulu yang punya akses ke intranet ya. Jadi kalau gampangnya kita di Sekum ya tinggal masuk ke portal itu saja. Tapi kalau misalnya saya bantu jawab panitia, kita akan share ke intranet, minta tolong ke orang Vale terkait portal PPDB. Nah, dari Windri dari portal PPD, link portal PPDB nantinya itu Ibu bisa lihat semua informasi di dalam. Kita akan kita akan minta bantuan seperti sebelumnya karena Bu Indri mohon maaf kami tidak punya akses untuk ke intranet PT Vale. Karena kami tidak pakai email Vale, jadi nanti kami akan minta tolong untuk di-share ke sana. Oh iya, makasih Bu Eni. Soalnya yang dulu-dulu kan biasanya untuk pengumuman pendaftaran sekolah gitu kan biasanya memang ada di-share ya di intranet. Jadi bisa kita tahu jadwalnya kapan gitu kan. Mungkin bisa minta tolong ke orang IT kali. Nah, Bu Indri, kita kan sejak tahun lalu kita sudah punya portal PPDB. Ibu tinggal buka portal itu, informasi apapun nanti yang Ibu butuhkan ada di dalam. Jadi sejak tahun lalu kita sudah punya portal, jadi tidak pakai kayak tahun-tahun sebelumnya lagi bahwa informasi itu terpisah. Ya, sejak tahun lalu sistem kita sudah punya portal PPDB, nanti linknya tinggal dikasih ke orang tua. Nah, informasi yang dibutuhkan terkait itu akan didapatkan di portal itu nantinya. Tadi bilang nanti minta tolong di-share link PPDB. Ya. Nanti Bapak Ibu link PPDB itu bisa di-share juga ke grup WA orang tua peserta didik yang ada di YPS. Kemudian kita akan share juga di intranet untuk orang tua yang anaknya kebetulan tidak bersekolah di YPS tapi karyawan PT Vale. Jadi nanti link itu akan kami share Bu, ya supaya informasi ini sampai. Dan kemudian terkait rentang waktu pendaftaran ini juga kan agak-agak panjang nih, ya agak-agak panjang dibuat sehingga tidak ada lagi nanti yang mengatakan bahwa tidak dapat informasi atau terlambat mendaftar. Ya. Itu iya Bu Eni, makanya pengen tahu jadwalnya, soalnya kan lagi jadwalnya cuti. Iya. Kami tambah-tambahi Ji waktunya. Iya. Oke, makasih Bu Eni. Nanti saya nanya Pak, mungkin Bu Ana boleh infokan supaya kemudian nanti dikirim kan masing-masing masih punya grup WA grup masing-masing wali kelas ya. Iya. Pak Rahman ya. Iya. Siap, saya juga sudah bagikan Iya, ada linknya di chat room juga ya, Bapak Ibu. Nanti untuk selanjutnya akan di-share linknya melalui grup
WA paguyuban orang tua ya, dan akan disebarkan ya. Oke, untuk link portalnya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Bu Cantik Syam. Mohon maaf ya kalau saya salah melafalkan namanya. Bagaimana join grup PPDB WA Pak Abdul Rahman, silakan. Ya, nanti kalau mau join grup PPDB itu akan muncul setelah Bapak dan Ibu mengirimkan form pendaftaran. Gitu. Jadi akan ada di situ link untuk gabung ke grup asistensi, ya, akan ada. Gitu. Ya. Jadi nanti setelah mengisi form itu jangan buru-buru ditutup browsernya, dibaca dulu karena di situ akan ada grup untuk join ke grup asistensi. Ya, link untuk join ke grup asistensi. Diingatkan memang. Ya, betul Bu. Diingatkan memang ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yasmin Moiko. Pertanyaannya, bisa tes online, Bu? Baik, silakan Pak Abdul Rahman yang menjawab. Ya, panitia ini berpatokan pada kebijakan yang sudah ditetapkan secara umum ya. Jadi tes akademiknya itu dilakukan secara luring dan ujiannya daring. Jadi ujiannya memang daring, tapi siswa masuk sama seperti saat ini, ujian sekolah di SD. Seperti itu, Bu Yasmin Moiko. Baik. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan raise hand atau ketikkan pertanyaannya di kolom chat. Saya ingatkan juga Bapak Ibu, di kolom chat ada daftar hadir ya. Ada link daftar hadir, mohon bantuannya untuk mengisi link daftar hadir sosialisasi pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, bisa kita tutup Pak Abdul Rahman ya. Oh ya, terakhir Ibu. Iya. Jadi Bapak dan Ibu mohon agar supaya mungkin bisa mengingat kembali atau mengunjungi portal PPDB seperti yang telah kami kirimkan di kolom chat untuk memastikan timeline dari waktu-waktu pendaftaran, kemudian pendaftaran ulang, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan, itu semua sudah tercantum pada portal kita. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk memantau ya, dan ingat bahwa tanggal 28 ya, kita sudah mulai pendaftaran. Jadi 2 hari dari sekarang, Bapak dan Ibu sudah bisa mengakses formulir pendaftaran di portal PPDB kita. Dan untuk sosialisasi pada hari ini untuk PPDB Sekum YPS dan di unit SMP YPS Singkole, kami atas nama panitia dan seluruh kru mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Bu Ana, terima kasih ke Ibu Dirsekum, terima kasih kepada seluruh pimpinan unit. Terima kasih terutama kepada Bapak dan Ibu orang tua calon peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit tambahan Bapak Ibu, sedikit tambahan Pak. Bapak Ibu orang tua peserta didik, jika kemudian ada informasi yang kurang dipahami atau masih butuh penjelasan, bisa langsung nanti ada kontak person yang akan yang sudah ditugaskan untuk memberi penjelasan lanjutan. Jangan ragu untuk bertanya, ya. Jangan ragu untuk meminta penjelasan ke tim. Biar informasinya ini tersampaikan dengan baik, sehingga kita semua bisa mendapatkan informasi yang sama. Ya, itu pesan dari saya. Jangan pernah ragu untuk meminta informasi ya Bapak Ibu orang tua peserta didik ya. Terima kasih. Mungkin nanti Bu Ana untuk selanjutnya bisa diingatkan ya. Jika kemudian mereka ini masih butuh informasi, walaupun event sudah ada di portal PPDB, mungkin masih ada yang kurang dipahami, mereka bisa menghubungi kontak person yang sudah kita tentukan, ya, supaya informasinya itu bisa link dengan baik dan tidak mendapatkan informasi yang berbeda dari tempat lain. Oke, terima kasih dari saya.
Terima kasih Bu Sulaini. Jadi Bapak Ibu diingatkan kembali ya, boleh disimpan di copy link portalnya. Di sana lengkap, ada tim asistensi juga. Bapak Sulfadli sudah mengirimkan. Ya, boleh dicek nomor kontak panitia di portalnya di bagian hubungi kami. Jadi di situ ada nomor WA yang bisa dihubungi. Bapak Ibu juga jangan ragu bertanya kepada wali kelas, ya, wali kelas Ananda masing-masing untuk bertanya mengenai info-info ya. Jadi kami dari panitia siap melayani pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi mohon jangan ragu-ragu untuk menanyakan jika ada hal-hal yang kurang jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat waktunya pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama sosialisasi pada siang menjelang sore hari ini berlangsung. Saya tutup sosialisasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih. Sore.